Baik, di sini untuk perangkaian SLD etapnya itu sendiri, kita akan mulai. Kita menggunakan metrik 50 Hz. Kita beri nama. Oke, sini tab authentication, isi usernya. Di sini kita di project master aja. Nah, setelah etapnya terbuka, lalu kita lihat rangkaian yang kita mau rangkai. Sini kita menggunakan power grid di atas, lalu ada bus, lalu tadi ada kabel, bukan kabel ke bus, grid power grid ke bus. Lalu di situ tadi ada two winding transformer, sambungan kabel. Lalu setelah itu ada bus lagi, nah hubungkan trafo ke bus 3. Lalu setelah itu kita pasang lamp, lalu ada kita pasang motor. Dan motor 3. Nah, itu kita hubungkan juga ke bus. Nah, untuk spesifikasi power gridnya itu sendiri, kita menggunakan 20 kV, 3 fasa, 50 Hz. Jadi di sini circuit levelnya itu 200 VA. Di sini kita ubah di ratingnya, rating kV nya itu 20, lalu source circuitnya itu VA kita ubah ke 200. Oke, 200. Kita pencet OK. Lalu di sini untuk kabel 1 kita menggunakan di library-nya itu menggunakan frekuensi 50, type nya aluminium. Untuk dari power grid ke trafo kita menggunakan aluminium, karena kita menggunakan 20 kV, jadi kita mengambilnya di atas 20 kV untuk spesifikasi ketahanannya. Nah, di sini ada, kita ambil 3C aja, sama insulationnya itu kita ambil XLPE. Lalu untuk size nya itu, karena itu kita gunakan untuk power grid ke trafo, kita ambil yang paling gede aja, 85. Lalu untuk impedansinya itu sendiri, itu aja. Lalu di sini untuk trafo, itu
kita menggunakan ratingnya sini 20 kV dari sumber power grid, lalu untuk sekundernya itu 0,4 kV, dan untuk rate-nya itu sendiri sini 500 kPa. Lalu impedansinya di sini diminta impedansinya itu Z, impedansinya itu 6%. Pencet ini dulu, lalu kita ubah di sini 6%. Lalu pencet OK. Lalu sini untuk trafo sudah, kabel sudah. Nah, oh ya, di sini belum kita pasang kabel. Kita pasang kabel juga. Nah, untuk jarak kabel dari power grid ke trafo itu kurang lebih itu 200 meter, jadi kita pasang 200 meter aja. F-nya 200 meter. Jangan lupa di sini ganti ke meter ya. Terus oke. Lalu untuk kabel ke motor itu panjangnya dari bus 0,4 kV ke panel itu lebih kurang 30 meter. Bisa kita ubah, kita ambil dari label dulu. Untuk frekuensi kita ambil 50, type nya Cooper. Lalu kV nya karena kita di situ ada 0,4 kV, kita pakai 1 aja, 1.0. Lalu sini oscillationnya tetap SLPE. Kita ambil yang ini aja, ukurannya bisa dari 70 sampai 95, itu milimeter nggak apa-apa. Kita ambil 95. Lalu untuk panjangnya itu sendiri kita lihat tadi panjangnya 30 meter. Jadi kita ambil 30 meter. Lalu ini kita kopas saja. Untuk cek spesifikasinya udah ya sesuai yang tadi ya, kita hubungkan aja sini. Hubungkan. Nah, setelah itu kita ubah spesifikasi motor 1. Di sini saya dengan NIM 5 untuk di Z. Untuk teman saya itu dari 3, jadi X itu sama dengan 3, Y sama dengan 4, dan Z itu sama dengan 5. Jadi kita di sini menggunakan dayanya itu 33, 44, sama di sini 15 tambah 5 itu 20. Dan untuk penerangannya itu sendiri 20 kW. Ini gini kita ubah di bagian template-nya ini, kita ubah di sini diminta kW, jadi 33 kW. P-nya sini ada kW, kita ubah ke 33. Lalu untuk PF-nya itu sendiri diminta 0,75. Jadi di sini kita ubah ke 75.
75. Nah, itu kita pencet OK. Untuk motor 2 ini, karena di sini dia minta 40 tambah Y itu sama dengan 4 berdasarkan NIM, jadi kita menggunakan 44. Lalu di sini untuk PF nya dia minta 70, berarti kita tulis di sini 70 Oke. Nah, untuk lamlotnya itu sendiri ini diminta 20, dari sini PF nya 0,95. Ini kita ubah daya kawinnya ubah ke kawin ini, kita ubah ke 20. Sini PF nya ubah ke 95. Oke, lalu untuk motor 3 nya itu spesifikasi 15 tambah 5 berdasarkan NIM. Di sini 15 tambah 5 itu 20. Lalu untuk PF nya itu sendiri 0,80, berarti kita gunakan di sini 80. Oke. Setelah itu kita run. Lalu kita gunakan display option di bagian KVAM, PF nya checklist. Nah, di sini terlihat didapat bahwa power faktornya itu 76,73%, yang dimana kita ditargetkan untuk 95% power faktornya. Nah, setelah dilakukan perhitungan sederhana, nah dibutuhkanlah kapasitor yang kita akan gunakan pada rangkaian itu adalah 57,10 kVAR. Nah, kita menggunakan kapasitor untuk mencapai sesudah koreksinya itu untuk mendapatkan target power faktornya itu di 95. Jadi di sini kita matikan dulu. Sini kita copy pas untuk membuat perbandingannya. Setelah itu ini untuk busnya kita panjangin lagi. Lalu di sini kita ambil kapasitor, kita hubungkan. Nah, untuk ratingnya itu sendiri di sini dia sesuai bus. Lalu untuk MVR atau banknya ini kita tulis sesuai berapa kita butuhkan. Sini 57,10 kVAR. Kita sini kVAR kita butuhkan yaitu 57,10. Di sini 57,10. Kita checklist. Oke. Sip. Lalu coba kita run lagi. Nah, di sini setelah ditambahkan kapasitor, di sini didapatkan
power faktornya itu menjadi 91,4. Dan untuk analisisnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini didapatkan dari 76,73% power faktor sebelum ditambahkan kapasitor, dan ini setelah ditambahkan kapasitor didapatkan power faktornya itu 91,4%. Untuk analisisnya sendiri nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Dari simulasi yang telah dilakukan pada software etap perhitungan manual berdasarkan nilai yang diberi. Ulang-ulang. Berdasarkan simulasi yang telah dilakukan dan hasil perhitungan, didapatkan bahwa nilai power faktor awal adalah 0,775. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kurang efisien. Untuk mengatasi hal tersebut bisa dilakukan dengan koreksi power factor, yaitu dengan menambahkan kapasitor pada bus. Untuk simulasi yang dilakukan sendiri yaitu menambahkan kapasitor pada bus 0,4 kV. Untuk nilai PF yang menjadi target sendiri adalah 0,95. Dari hasil perhitungan, nilai kapasitor yang ditambahkan sebesar 57,10 kVAR. Namun ketika sudah ditambahkan kapasitor bank pada bus 0,4 kV, nilai PF mengalami kenaikan menjadi 0,91. Sedangkan target yang ingin dicapai adalah 0,95. Hal ini bisa disebabkan karena berbagai faktor seperti spesifikasi kabel yang digunakan dan total beban yang lebih besar, sehingga perhitungan kapasitor tidak memperkirakan poin eksternal yang bisa mempengaruhi sistem untuk mencapai target PF 0,95. Untuk mengatasi hal tersebut, atau jika ingin mencapai target PF 0,95, maka dapat ditambahkan kapasitor bank yang lebih besar pada bus, atau bisa juga untuk dilakukan distribusi kapasitor bank yang lebih merata pada bus untuk mengurangi drop tegangan.